Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Baiklah kepada semuanya, langsung saja kita pada hari ini akan membahas tentang isu dalam produk keuangan syariah yaitu sukuk, yang dibimbing oleh dosen Bapak Aidil Novia MAG. Baik, kita masuk yang pertama yaitu pengertian suku dan jenis-jenisnya. Suku ialah sertifikat yang bernilai sama dengan bagian atau seluruhnya dari kepemilikan harta berwujud untuk mendapatkan hasil dan jasa di dalam kepemilikan aset. Sertifikat ini berlaku setelah menerima nilai suku saat jatuh tempo menerima dana sepenuhnya sesuai dengan tujuan suku tersebut. Baik, yang kedua yaitu jenis suku. Dilihat dari penerbitnya ada dua, yaitu yang pertama suku negara, yaitu mengamankan kebutuhan pembiayaan APBN dengan biaya minimal pada tingkat risiko terkendali sehingga menjadi kesinambungan fiskal. Macam-macam suku negara, yaitu yang pertama SR. Suku retail adalah suku negara yang dijual khusus untuk investor individu WNI. Yang kedua SNI, suku palas adalah suku negara yang diterbitkan di pasar perdana internasional dalam demonisasi valuta asing. Yang ketiga SDHI, suku dana haji Indonesia adalah suku negara yang diterbitkan khusus untuk penempatan dana haji pada suatu negara. Yang selanjutnya IPR. Suku seri IPR adalah suku negara yang diterbitkan di pasar dalam negeri dengan dominasi rupiah. Yang selanjutnya SPNS. Surat Perbendaharaan Negara Syariah adalah suku negara yang diterbitkan dengan tenor kurang dari 1 tahun. Yang terakhir PBS, Project Based Suku, adalah suku yang diterbitkan dengan menggunakan proyek sebagai underlying asset. Yang kedua yaitu suku swasta atau korporasi. Contoh skim ijarah bias dilihat pada penerbitan obligasi ijarah Matahari Department Store. Perusahaan retail ini mengeluarkan obligasi ijarah senilai 100 miliar. Dananya digunakan untuk menyewa ruangan usaha dengan akad wakalah. Matahari bertindak sebagai wakil untuk melaksanakan ijarah atas ruangan usaha dari pemiliknya, pemegang obligasi atau investor. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan suku di Indonesia. Pertumbuhan suku diawali kemunculan penerbitan suku pertama kali yaitu Mudharabah Indosat tahun 2002 senilai 175 miliar pada tahun 2008 hingga tahun 2009. Grafik menunjukkan pertumbuhan penerbitan suku signifikan dari tahun ke tahun antara 2008 sampai 2012. Tren suku menunjukkan kenaikan di setiap tahunnya, terlihat pada bentuk grafik yang progresif naik dari setiap tahunnya. Pertumbuhan suku pada level tertinggi pada tahun 2012, sedangkan terendah yaitu pada tahun 2008. Kajian simplikasi penerbitan suku yang dilakukan oleh tim kajian Bapepam 2012 memaparkan bahwa dari 515 jumlah emiten di pasar modal Indonesia, hanya 5,45% yang telah menerbitkan suku di pasar modal Indonesia. Dari data tersebut menunjukkan bahwa penerbitan suku masih sangat kecil baik dari sisi emiten maupun dari aspek jumlah emisi. Yang selanjutnya yaitu perkembangan suku di dunia. Pada tahun 2001,
pasar suku merambah internasional dengan penerbitan pertama dolar Amerika Serikat USD sebesar 160 juta US dollar dengan akad ijarah yang dikeluarkan oleh perusahaan Malaysia. Guthrie Berhad atau Guthrie Group Limited. Setelah itu banyak penerbitan suku seperti perusahaan domestik dan internasional telah ditawarkan di berbagai prediksi seperti Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Indonesia, Qatar, Pakistan, Brunei Darussalam, Singapura, Kuwait, dan lain sebagainya. Pada tahun 2011, telah ada 17 negara yang menerbitkan suku, padahal pada tahun 2001 baru ada 2 negara, yaitu Uni Emirat Arab dan Malaysia. Selanjutnya kita masuk kepada peluang pengembangan suku. Untuk melakukan pengembangan suku, yaitu ada beberapa peluang, yaitu pertama, peluang dalam penerapan suku meliputi beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan jumlah permintaan suku dari emiten negara-negara muslim. Yang kedua, perkembangan lembaga keuangan Islam dalam melakukan diversifikasi portofolio dan meningkatkan jumlah yang merupakan instrumen keuangan yang diperdagangkan dengan income tetap. Yang ketiga, suku dapat digunakan untuk jenis pendanaan pada suku retail. Keempat, konsep suku akan menjadi lebih populer dan cenderung dapat bergerak secara eksponensial. Yang kelima, suku dapat berkembang menjadi instrumen pada pasar modal. Yang keenam, suku dapat memainkan peran penting dalam perkembangan hubungan antar bank dan transaksi jangka pendek pada pasar modal syariah. Yang terakhir, minat dari lembaga keuangan bank dan non-bank cukup besar untuk berpartisipasi dengan suku. Yang selanjutnya yaitu tantangan dalam pengembangan suku. Ada beberapa tantangan. Yang pertama yaitu sosialisasi yang belum cukup. Harus diakui bahwa masyarakat kita belum begitu terbiasa dengan sistem bagi hasil maupun sistem syariah lainnya. Padahal potensi investor obligasi syariah dari retail tergolong besar. Hal ini dimungkinkan karena denominasi obligasi syariah yang diterbitkan bisa senilai 10 juta rupiah, sekaligus menjadi edukasi bagi masyarakat untuk memulai berinvestasi dalam jangka yang lebih panjang, alih-alih hanya di deposito yang berjangka pendek. Yang kedua yaitu opportunity cost, yang secara sederhana diterjemahkan sebagai second best choice. Langsung atau tak langsung ada perbandingan atas pilihan yang ada, karena investor base obligasi syariah secara potensial sangat luas, maupun tidak mau obligasi syariah berdasarkan bagi hasil akan menghadapi ini. Ilustrasinya ketika obligasi syariah mudharabah ditawarkan, emiten membandingkan dengan suku bunga pinjaman, sementara investor membandingkan dengan yield obligasi konvensional. Ya, itulah yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.